Sobat Ambiar. Selamat pagi. Good morning, selamat hari Selasa. Ya. Ini hari Selasa ya? Hari Selasa. Tuh. Kamu kenapa sih kalau di awal-awal tuh selalu pose-pose kayaknya lagi bahagia banget hatinya? Lagi Kamu kayaknya kamu lucu deh polkadotnya. Ya, ini tuh tangannya kebuka, aku nggak boleh yang kebuka-kebuka. Jangan. Tangan pendek. Ya tangannya Sabrina. Lagi pakai pink-pink, lagi jatuh cinta. Gak jatuh cinta Kak, karena baju yang ada memang kan karena kita Yang kemarin sama janda yang kemarin jadi nggak? Iya, kalau jadi nggak sih? jandanya nggak ada duitnya kayak. Ya, tinggalin lah. Kalau begitu hari gini buat apa sih? Banyak duit, jujur maunya memang banyak itu. utangnya. Kita tuh sendiri kita harus jujur terbuka apa adanya. Pakaian tidak boleh terbuka, tapi kalau hati dan juga pikiran harus terbuka. Iya. Soalnya dibuka-bukain deh. Soalnya aku juga udah lama tertutup hatinya. Oh, masa sih? Masa. Belum ada yang bisa membuka hatiku. Izinkan aku mengetuk Kemarin pintu baru I hatimu. love you. Izinkan aku apa? Mengetuk pintu hatimu. Izinkan aku. Apa? Kenapa sih namanya pintu hati itu kita nggak pernah Kamu tahu. ada jerawat di hidung. Ini kan jerawat kamu, kenapa sih? Hah? Tidak ada manusia yang sempurna, ingat. Tolong, kalau kalian Maksudnya enak. apa hubungannya sama jerawat tidak ada yang sempurna? Aku tanya. Hai, aku tahu Perlan enak dengan kisah ini. Iya. Tapi kalian nikmatin. Lita. Maksud lo apa 5 tahun lo? Kenapa kamu biasanya kenapa? dandan Kok jadi kayak galau? Ya, protes Lita gitu, kenapa sih mukanya? Coba tolong Kameranya. Kenapa protes banget kayak gak mukanya kok bersyukur sedih banget sih gitu. lu. Lita tolong di close up mukanya belum mandi. Tuh. Galau banget muka lo. Sabar ya, tenang. Semoga kita bisa menjalani hari ini. Ya kalaupun misalnya tidak bahagia hari ini nggak masalah. Ya pasti ada hari besok ya. Betul. Tapi jangan lupa untuk selalu berbagi, ini yang paling penting. Berbagi itu kan bentuknya macam-macam. Dari uang, senyuman, segala macam bantuan juga bisa Betul. berbagi. Aku nanti mau nyiptain lagu judulnya Dianjuk. Kebahagiaan tidak boleh dianjuk alias Nanti ya dicicil ya. komersial berikutnya aku kasih tahu apa arti dianjuk. Tapi yang ngomongin soal kebahagiaan dan juga bantuan, kali ini kita akan hadirkan keluarga selebriti tanah air. Luar biasa loh. Ini salah satu anaknya kemarin berusaha mencoba untuk membantu blokade Gaza dengan dia bersama dengan Wanda Hamidah pergi ya bersama dengan teman-teman yang tentu saja sangat peduli dengan kemanusiaan di tingkat misi internasional. kemanusiaan. Betul. Kemarin mencoba untuk memasuki perairan Palestina untuk bisa membuka blokade. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia sang ayah Ikang Fauzi, ada juga Bella Fauzi dan juga Ciki Fauzi. Wih, jagoan kita. Welcome back. Ini keluarga yang keren banget nih. Jaketnya sekarang ada warna coklat ya. Iya loh. Waktu KDP pernah dikasih juga kan? Iya, waktu itu warna kayak gini. Iya. Wah mulai malak nih baru juga ketemu. Iya dong, promosi. Dan tiba-tiba jaketnya Ciki. Oh ini ada print. Mau dong. Nice. Gimme. Oh wow. Aku dua deh. Dua. Wow. Sendiri, Ciki gambar sendiri. Dia gambar sendiri. Tiba-tiba nih jaketnya Ciki, tiba-tiba ada di baju Kak Dewi lagi deh nanti lihat. Tiba-tiba besoknya Aku tunggu warna coklatnya ya. Jadi aku pakai ini keren sekali. Ini semangka ini kan melambangkan bendera Palestina ya. Iya, sama Kevin. Dan kita tuh kok seneng banget ketemu sama keluarga ini luar biasa. Termasuk Ciki yang kemarin mencoba untuk menembus blokade Gaza. Tapi memang qadarullohnya apapun itu ya kita berikan apresiasi yang begitu luar biasa ya. Buat keluarga yang luar biasa kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. pakai dong Rian. Ini di bawah sini ya. Ini pinnya. Ini yang bikin siapa pinnya? Aku. Keren banget. Aku dong, aku di zoom dong, aku dong di zoom dong, ininya dong. Keren. Pinnya dong. Lihat dong, aku dua. Iya, for Palestine. Ini aku. Lihat aku dua. Aku satu. Gak mau zoom aku. Oh, Ini kayak gue kebalik. keren ya. Ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini dia Ciki Fauzi yang ikut misi kemanusiaan kemarin di Global Smooth Flotilla untuk menembus blokade jalur Gaza. Kita akan lihat seperti apa ini. Silakan. Wow, Ciki Fauzi. Kita merinding banget lihatnya. Iya, Masya Allah. Seadanya itu kan. No, itu bukan seadanya, No, itu it's basic besar humanity. sekali. It is basic humanity, tapi dibutuhkan pengorbanan, perjuangan untuk bisa melakukan ini semua. Om Ikang, Belum berhasil aku. gimana ngeliat? Alhamdulillah pulang udah. Tadi Om Ikang Tahu bilang. Kak, ya Allah. Tadi Om Ikang bilang sama kita,
Gue tuh deg-degan banget ngelepas anak gue ke sana. Iyalah, nggak ada hukum. Oke, Ciki boleh cerita sama kita ya, tergabung bersama dengan misi kemanusiaan ya, Global Sumut Flotilla itu ya. Kan ini gabungan beberapa armada kapal kemanusiaan internasional ada ya. hampir 50, 40 sekian. 40 sekian kapal. Itu tuh ide awalnya kamu bersama siapa perwakilan Indonesia? Oke, kalau ide awalnya itu dari bule-bule itu, dari tahun 70-an, 80-an. Ya. Kapal sebelumnya udah hampir tiap tahun ada pelayaran. Ada flotilla, Dan flotilla memang lainnya. yang viral tuh yang 2 pelayaran terakhir. Ada Madeline yang ada Greta Thunberg, Tiago, Yasmin Acar dan lain Harus pulang sebagainya. ya. Sama kemarin Handala. Nah, terus mereka punya ide bikin gerakan Breaking the Siege ya, menembus blokade Gaza lewat jalur laut dengan semakin banyak lagi kapal, dan itu dilibatkan dari berbagai negara. Jadi di sana tuh benar-benar kita tuh membawa apa ya, gugahan humanity aja. That's all, nggak bawa agama, nggak bawa apa dan lain sebagainya. Jadi di sana kita benar-benar blend sama aktivis-aktivis dari negara-negara lain-lain. Ya, kita tegaskan masalah di jalur Gaza ini bukan tentang agama tapi mengenai kemanusiaan. Ya benar. Iya. Oke, berapa lama persiapannya untuk ikut Global Sumut Flotilla ini? Kalau persiapan Dan 24 hours. Wah, kurang dari 24 jam. Kita keluarga deg-degan banget. iya. Sorry ya. Kurang 24 jam. Dianya sih nggak takut Ciki ya. Iya, aku udah pengen. Aku daftar dan nggak nyangka dipanggil gitu. Aku emang daftar. Jadi daftarnya online. Kalian mau daftar nggak guys? Kalau ada kesempatan dan ada waktunya, kenapa enggak dibutuhkan keberanian juga. Kamu ngelepas aku enggak pergi ke sana masalahnya. Itu memang kalau daftar Udah berangkat aja ya Mas Rian. Barang itu. kalau daftar online kayak gitu Oh tuh live memang dari ada sana jangka kan waktu. ntar. Jadi aku daftar aja. Ada temen kasih tahu, Cik mau ikut berlayar nggak ke Gaza gini? Wah mau banget karena kayaknya calling aku tuh di situ. Ini nih hal yang emang aku suarakan udah lama. Aku berusaha pop culture kan untuk menularkan isu kemanusiaannya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kesempatan itu aku daftar dan surprise banget dipanggil dan nggak sampai 24 jam harus berangkat ke Tunisia untuk memulai pelatihan di baraknya. Kak Karen Delano juga daftar kemarin. Oh iya? Oh gitu. Daftar apa Kak? Ke barak kalau dia ya. Oke, kita mau kasih lihat lu ya. Ini Seneng tadi banget bilang kalau sama Bella, kalau persiapannya kurang dari 24 jam, pasti nggak mudah bagi Om Ikal ya untuk memberikan izin. Kita mau kasih lihat ya. Ini momen harus saat Ciki minta izin ke papanya. Sulit pasti. Sulit sekali. Prosesnya. Aduh, Ciki minta izin Aduh, dalam enak pikiran banget, Om Ikal itu apa? Meluk sambil mikir apa? masih nggak enak sampai sekarang. Jadi pertama kali waktu dia minta izin, Aduh. saya lagi nonton, dia masuk, udah gitu, ayah Titi mau ngomong serius. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Spontan saya bilang, ayah belum kuat ya. Ayah bilang. Aku jangan deh, aku bilang. Saya belum kuat, ayah belum bisa ngizinin. Takut salah gini. Walaupun aku tahu perjuangannya selama ini luar biasa. Dan aku tahu wataknya dia juga. Seperti ibunya lah. Kalau apa-apa total gitu kan. Tapi akhirnya kan dia langsung, wah kayaknya dia menyesal sekali ya ngeliat ayahnya seperti itu. Saya langsung bilang, gimana ada pertemuan nggak supaya saya tahu Kayak gimana nanti di sana. persiapannya seperti apa, panitianya siapa, siapa yang in charge, bagaimana. Akhirnya besoknya saya diundang. Yang barusan itu? Iya. Ya itu dia. Itu tahu nggak kapan Kak? Pas yang lagi demo kemarin itu loh. Iya betul. Iya. Betul. Iya. Pas lagi masa-masa itu. Saya diundang, udah gitu mereka presentasi persiapannya seperti apa, resikonya ada attack, mereka harus menyerah gitu. Iya. Dan itu yang membuat aku pikir SOP-nya ini. Tapi kan biar bagaimana nggak ada hukum, itu kan Israel gokil. Tidak ada jaminan. Iya, Betul, itu kan setan itu mereka jadi kan. Jadi aku tetap berpikir tapi ya Allah, udah persiapannya udah optimal, itunya juga jelas apa SOP-nya udah jelas dan yang in charge juga jelas. Dan aku bilang sama dia, aku ada persetujuan sama dia lah. Perjanjian. Perjanjian ya. harus bagaimana gitu ya. Apa perjanjiannya? Nego-nego. Iya, nego-nego lah. Harus dengar pemimpinnya, jangan maksa. Betul, Gitu. betul. Aku Ayah karena ngingetin. aku tahu semangat dia tuh udah total lah dia bilang. Karena dia bilang satu kalimat yang dia bilang ini hujahnya Iya. Ciki katanya. Nanti ayah kalau
meninggal ditanya sama Allah, kamu melakukan apa nih saudara-saudara kamu dibantai seperti itu? Tapi that's true. Gua nggak bisa ngomong ya. Berarti emang dia udah sampai di segitunya untuk bisa menjadi apa ya, kebulatan tekadnya dalam membela Palestina ini benar-benar total gitu. Kalau aku kan masih ada batasnya gitu ya. Kita belain habis, kita melakukan apa semuanya. Tapi mungkin kalau untuk ke sana atau berperang atau apa, belum siap. Iya. Aku juga Tapi gitu. ini anak nih udah lebih. Kesiapan mental. Iya, skill luar Dan biasa. aku berpikir ya ini titipan Allah ya. Jadi di situ gue benar-benar dipaksain, ya gue tahu dari keluarga pasti nggak setuju nih. Pasti. Gila lu katanya, kok lu bisa ngizinin gitu. Manajemen resikonya masih belum Iya. terukur ya. Biar bagaimana tetap ada risiko. Iya. Tapi saya pikir ya udahlah, maksudnya ya demi perjuangan dia supaya dia optimal. Dan aku pikir anak muda sekarang kan punya kepedulian, bukan hanya peduli tapi rela untuk bisa berkorban sampai sejauh itu beraninya. Ini luar biasa, jangan sampai. Keren Ciki, wow. Biasa aja. Berat banget. Bikin ini dong, Jus. Bikin Ini award. menginspirasi, Bikin award dia harus dapat Ambiar Award. Ini menginspirasi kreatif terutama pagi-pagi Ambiar katanya mau ke sana. Ntar kita berangkatin bareng-bareng. Bella, aku Live, mau nanya tapi sama live kamu. ya Kak. Live pagi-pagi Pasti. Ambiar dari sono. Pasti Ciki ngomongnya ke kamu duluan kan sebelum ke papa? Live pagi-pagi Ambiar dari sono. Baru juga pagi-pagi. Bye-bye. Kayak amit-amit. Iya, tapi kan emang begitu di sana. Yang moga-moga. Tapi Om Ikang, ketakutan yang paling besar ketika harus benar-benar ya udah kamu jalan aja. Ketakutan paling besar di dalam pikiran Om Ikang apa? Ya itu kan Tiba-tiba perang. aneh-aneh ya. Iya, Kan karena kan nggak bisa. mereka selalu ya, aku ngelihat tuh bilang, wah ada Hamas di situ, jadi bom aja, gitu kan? Ini juga begitu. Cuman mereka tuh sama sekali dipersiapkan jangan sampai ada disusupi sama Ya. Hamas kayak begitu. Udah gitu. siap berperang guys. Tapi gila kan emang Israel tuh gokil emang kan. Jadi ya aku ketakutannya sebegitu itu ya sampai dia punya elo melakukan itu gitu. Dewi udah siap. Dia udah biasa bertarung. Bertarung di mana? Apa? Bertarung di mana biasanya? Pengadilan agama. Oke, kita mau kasih lihat ya. Dan public figure yang berangkat ke sana bukan hanya Ciki, Ya. Mbak Wanda Hamida masih ada di sana ya. Masya Allah. Itu Lagi hebat. kapalnya lagi terdampar di Sisilia, Italia karena satu dan lain hal Karena bolong yang kapal. seharusnya masuk ke Gaza tapi kembali lagi ke Italia. Medannya berat banget. Dengan Kaisar, nama kapalnya Kaisar. Kita mau kasih lihat bagaimana perjalanan Wanda Hamida. Pertanyaan untuk terkait Wanda Hamida ini, yang pertama ini mungkin Ciki bisa cerita. Wanda Hamida ini kan seharusnya dia terus berlayar tapi Qadarullah-nya harus kembali lagi ke Sisilia, Italia. Kenapa? Iya tuh Masya Allah Kawanda tuh luar biasa Gigi, Masya Allah. Jadi kapalnya Kawanda, kapal Kaisar itu memang dari sebelum berangkat tuh ada beberapa trouble lah. Sebenarnya kapal-kapal dari Barcelona yang ke Tunisia, lalu rencananya kita akan berlayar bersama menuju Gaza, itu banyak yang ya mungkin karena perjalanan dan lain sebagainya jadi belum bisa dipakai buat berlayar. Lalu diperbaiki, terus ada sabotase juga, terus ada birokratik failure dari tekanan-tekanan negara-negara adik kuasa itu. Terus ada 2 kali drone bom di kapal kita. Jadi dalam 2 malam berturut-turut setiap jam 11 itu kapal-kapal kita dibom yang ternyata dari drone. Jadi teknologi drone ini kan sebenarnya kan susah dilacak ya. Tapi ada yang melacak katanya kabarnya dari pangkalan udara militer Amerika di Malta. Jadi Malta tuh jaraknya sekitar Ya, dekat dari Italia, iya. 200 kilo dari Tunisia. Kita berangkat dari Tunisia. Tim Indonesia tuh dari Tunisia majority karena nggak pakai visa Schengen. Oh iya, karena ke Afrika Utara lebih mudah ya. Nggak pakai visa gitu. Tim ada beberapa yang dari Barcelona, Malaysia dan lain sebagainya. Ada yang dari Yunani, dari Italia gitu. Oke. Jadi emang kapalnya sih. Tapi kapalnya Mbak Wanda Hamida akhirnya setelah diperbaiki dari Sisilia, Italia akhirnya berlayar kembali. Aku belum dapat update-nya. Insya Allah. Ya. Tapi apapun itu Kawanda,
hang in there, semoga yang terbaik. Semangat pasti, ya, insya oke. Allah. Semangat Kak, nanti live sama pagi-pagi ambiar. Kawan. Kalau Ciki sendiri, apa alasan dari Ciki akhirnya tidak bisa berlayar bersama dengan Global Summit Flotilla yang lainnya? Iya, aku sedih banget. Jadi memang ada banyak dinamika yang very ups and downs, tekanan politik Timur Tengah. Wow. Kita dibom 2 kali, bureaucratic failure juga, dan juga bayangin ini nih kita sivil dari seluruh penjuru dunia, aktivis nggak pernah ketemu sebelumnya, melakukan sesuatu yang harusnya pemerintahan yang lakukan. Harusnya kan menembus blokade Gaza itu kan pemerintahan yang Government melakukan, job. tapi ini jadi sivil. Jadi bayangin bagaimana kita harus tiba-tiba Berperang dan kalibrasi tanda satu kutip, sama lain, ya, itu effort banget. Dan akhirnya ketika kapal-kapal banyak yang tidak cukup ya karena Kapal nggak cukup karena orang banyak ya? Bukan, karena banyak yang rusak dari Barcelona itu. Oke, jadi mau tidak mau harus pindah kapal, tapi kapalnya kuota nggak muat? Dan belum lagi tekanan kepada kaptennya pada tiba-tiba nggak mau gitu karena tidak ada jaminan balik dan lain sebagainya. Oke. Jadi emang harus ada pengurangan secara signifikan para relawan aktivis yang ikut. Dan Indonesia somehow yang memang secara diplomatik tidak kuat. Jadi memang yang dipilih itu komposisinya adalah negara-negara yang temannya Israel, US, Jerman, Inggris. Dan yang dari Indonesia yang dipilih komandan kita Ustadz Hussein Gaza dan Kawanda itu berjuang sendiri untuk mendapatkan tempat duduknya. Jadi secara umum Indonesia udah nggak dapat slot lagi karena emang kita nggak sekuat itu gitu. Ya, oke. Dan lebih membahayakan. Jadi memang kita diajak untuk berpikir tidak egois, tapi secara strategis. Dalam satu kapal itu komposisinya harus ada lawyer, dokter, Influencer. diplomat, Orang parlemen. dan orang parlemen dan influencernya bukan yang kayak aku gitu, yang harus cucunya Nelson Mandela, apa yang punya power internasional. Oke, jadi karena memang kapalnya banyak yang rusak, kapal banyak disengaja dirusak, disabotase, termasuk diserang drone, akhirnya kapalnya berkurang, sementara kuotanya banyak, pengurangan lah untuk teman-teman sukarelawan ini ya. Dan kita Pilihlah semua orang-orang sedih yang banget. balik. Tapi Iya. kamu udah keren banget sih. Aku usaha sih. Wow, luar biasa. Oke, so Tapi Kawanda lebih keren. itu semua dari Tunisia kamu mencoba untuk berlayar. Akhirnya setelah ada pengurangan kuota dari Tunisia yang kita dengar, kamu tidak berhenti sampai di situ. Ya aku masih mencoba, tapi ya udah ingat ayah, aku harus berempati sama ayah. Oh. Udah optimal. Ya optimal. Udah optimal. Bella, aku mau nanya sama kamu, Bella. Kan pasti cerita awalnya ke kamu kan? Iya. Mau ikut. Bapak gue sama siapa? Bella, ketika Dua-duanya ini. ketika Ciki cerita sama kamu, aduh ini belum cerita sama papa. Kamu Iya. pikiran Kan kamu gimana? dia Ciki ngomong ini. Aku dibilang gila. Enggak, Ciki tuh ngomong pokoknya diizinin gak diizinin, aku akan tetap berangkat. Pokoknya kan Ciki manggil aku Mbak, aku manggil dia Mbub kan. Udah jujur banget sih. Pokoknya Mbak jangan pengaruhin ayah ya. Diam aja ya. Ya gue diam aja kok, gue gak ngomong apa-apa, diam aja kok. Gitu, jadi emang sekuat itu tekad Ciki untuk pergi gitu. Aku ngelarang juga Ya perjuangan. bisa ya. Ini dibikin orang tuanya keren banget ya. Iya, iya. Tapi memang hebat sih. Luar Hebat biasa. sih Ciki, luar Pasti di antara biasa. adik kakak tuh ada yang satu yang memang kekeh gitu. Iya. Tapi ya untuk yang baik ya. Iya, iya, betul. Yang baik. Wow, tapi ya Hebat, ini semuanya apapun, hebat. apapun yang dilakukan ya karena memang dimudahkan oleh Allah ya. Iya. Ini Allah semua yang menggerakkan pasti. Ya. Jadi Benar. disuruh pulang juga dari Allah yang menggerakkan disuruh pulang dari Iya, iya. Belum saat. Itu doa ayah. daripada stres kan. Gak bisa tidur tuh pas. Tapi Ciki sampai di sana bantuan-bantuan itu yang kamu tadi kita lihat bagiin makanan ya. Oh itu di Jordan. Akhirnya aku mencoba ya lewat jalur darat. Kalau Kita mau bantuan kasih lihat itu ya. datang dari mana? Ini karena setelah terhenti di Tunisia harus terbang ke Jordan. Ini juga perbatasan Israel. Kita mau kasih lihat apa yang dilakukan oleh Ciki di Jordan. Iya. Flotilla diserang drone ya. Selalu jam 11 malam. Iya. Oke, kita punya tayangan yang di Jordan ya. Boleh kita tayangkan ya. Kita mau kasih lihat apa yang dilakukan Ciki di Jordania. Jordan. Oke, sebelum itu Tapi Ciki nggak takut ada bom waktu itu. Yang Nggak ada di mana? perasaan. Selama yang di perjalanan. Tunisia. Sama Ciki perjalanan.
Udah berserah aja Ini ya. aneh ya, aku tuh malah ngerasa ketenangan yang luar biasa. Oh wow, oke. Berarti doa papa. Aduh, aku takut bikin ayah ngerasa gimana. Oke, Ciki. Papa nggak kiamat di rumah. Kita lihat dulu ya, ini dia sekali lagi. Bro, begini terus bro. Momen ketika Ciki Aku takut di salah nih, Jordan aku ya. nggak Kita ada. mau lihat sebentar ya. Itu kan di gudang itu banyak sekali apa aja sih itu kotak-kotak itu dan dari mana? Itu food supplies, humanitarian aid dari seluruh penjuru dunia yang mau dimasukin ke Gaza lewat jalur darat, lewat Jordan. Guys, dan Indonesia pun juga ketika kemerdekaan Indonesia kemarin kita mencoba memasukkan 80 ton. Iya, 80 ton loh, luar biasa loh. Pakai pesawatnya Pak Presiden itu dijatuh-jatuhin gitu, dikirim di... Masya Allah, itu senang banget. Dan good newsnya adalah itu tidak ada korban jiwa. Iya. Karena biasanya kan airdrop itu kan ada ketimpa dan lain Iya, sebagainya. iya, Kemarin aku ngobrol sama Pakai strategi. teman di Jordan, jadi emang ada strateginya kayak Alhamdulillah. terbang rendah dulu biar kelihatan jadi orang ngumpul jadi nggak ketimpa orang. Nggak ketimpa betul ya. Tapi alhamdulillah dapat semua tuh yang waktu dari Iya, Indonesia. Masya Allah. Oke, Masya Allah. tapi kita tahu ya bahwa blokade Israel di jalur Gaza ini juga luar biasa ya. Banyak bantuan yang tidak sampai ke tangan. Tekanan ke daerah-daerah di sampingnya itu, makanya kita mencoba breaking the siege lewat laut karena tujuannya adalah membuka koridor kemanusiaan. Ya. Gitu. Mungkin ya aid yang dibawa itu nggak seberapa karena satu kapal kan juga berapa sih walaupun kita banyak ya. Tapi gerakannya ini ya. Breaking the silence yang kita cari. Breaking the silent, ya, breaking the silent. Termasuk negara-negara persemakmuran Commonwealth juga mereka pada akhirnya sudah mengakui kemerdekaan Palestina dari mulai Kanada, Inggris, ya. Betul. Negara-negara yang awal yang menolak kali ini sudah mengakui adanya negara Palestina. Iya, alhamdulillah. Ciki, kalau ada kesempatan mau berangkat lagi? Mau banget. Ya, Bella, ayah berangkat, pagi-pagi Ambiar berangkat juga. Ciki, terima kasih banyak ya, menginspirasi kita banyak hal yang begitu luar biasa sekali. Perjuangan untuk kemanusiaan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Thank you. Sampaikan takdir kami, angin terbangkan doa kami, beri mereka kebebasan dalam hidup ini. Pagi-pagi Ambiar geger. Guys, berikutnya bintang tamu ini tergabung bersama dalam PBB. PBB. Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa? Satuan. Bapak beristri banyak. Oh sebentar, PBB. Menurut PBB, Pak. PBB kan itu Persatuan Bapak-Bapak. Persatuan Kalau Bapak beristri banyak. PBB. Ya, Nggak persatuan. Nyambungnya Persatuan PBBB bapak-bapak dong. beristri banyak. Udah nggak usah dipikirin, yang PBBB. sekarang harus dipikirin itu gimana caranya. Biasanya kalau Rian istrinya banyak. Ya jangan. Enggak dong, enggak mungkin kalau Cuma aku. satu Dewi doang ya. Guys, kemarin anaknya nikah nih ya. Anaknya nikah duduk di pelaminan sama istrinya, sama mantan istrinya. Tapi pertanyaannya apakah boleh ya memang begitu? Emang boleh begitu ya? Ini kita tanyakan ya. Kita hadirkan ini ya. Bapak bersama dua orang wanita, yang satu pernah ada dalam kehidupannya, yang satu masih ada dalam kehidupannya. Masih akur nih sama mantan istri. Namanya? Mas Kiwil, Mbak Peti dan juga Mbak Rohima. Bagus, sehat ya Mbak. Mbak Penti, coba-coba bertiga. Kembaran loh warnanya loh. Emang, Coba. nggak janjian kita. Gak janjian padahal. Nggak janjian bajunya. Janjian. Coba lihat mereka bertiga. Menyala keluargaku. Gak janjian, gak janjian, bohong, bohong. Mas Kita Kiwil. memang nggak janjian, cuma hati yang berbicara ya. Oi. Mas, seandainya masih punya niatan, ini cocok coklat satu lagi.
Iya juga ya. Kalau gue sih nggak minat, mungkin DP yang ini minat sama gue. Mas Kiwil, Mbak Fenty. Aku memang minat mau nikah lagi. Amin, amin. Ya udah, kenapa diomongin langsung aja? Gak sama Mas Kiwil juga kali. Mas Kiwil, Mbak Fenty, Mbak Rohimah kami ucapkan terima kasih. Kemarin anaknya Mas Kiwil Dinda nikah ya, alhamdulillah selamat ya. Anak dari Mbak Rohimah. Ya kita mau lihat duduk di pelaminan bertiga. Oh, wow. Apa rasanya? Aduh senangnya pengantin baru. Mas Kiwil, Apa sih? gimana ceritanya bisa duduk di pelaminan bertiga seperti ini tuh gimana? Siapa yang minta gitu dari awal? Atau kesepakatan? Kesepakatannya gimana? Apa ya? Karena udah ikhlas sih. Malah kurang satu, harusnya ada Maggie kan seharusnya. Bagus. Ya, Sebentar udah salah. ikhlas, situ ikhlas, Mbak Rohimah belum ikhlas. Enggak, kemarin udah bicara sama Rohimah, sama Fenty, ya. Jangan dipegang, bukan muhrim. Hah? Jangan dipegang. Kan udah bukan muhrim lagi. Oh gitu ya? Salah kemarin, gua sama SPG gue pegangan. Itu yang minta siapa? Apakah Mbak Rohimah? Karena kan Dinda anaknya dari Mbak Rohimah. Iya. Awalnya saya yang minta. Kenapa? Ya. Minta bertiga? Karena gini, saya menghargai beliau sebagai ayahnya anak-anak dan saya juga menghargai anak saya di saat itu dia momennya dia supaya dia juga nggak bete, supaya dia juga ngalir bahwa ayahnya tuh bahagia, bundanya bahagia, happy. Iya. Akhirnya saya berpikir ya udah kita samaan aja bajunya sama Fenty, aku yang iniin gitu. Terus aku juga udahlah yang lalu ya biar berlalu gitu kan. Aku Iya. juga pengen semuanya berjalan baik, Betul. hubungan aku baik, semuanya demi apa? Bagus loh. Demi Bang Kiwil sama demi anak-anak gitu loh. Dan aku juga berpikir ya udah saatnya aku legowo, saatnya aku berdamai dengan diri aku. Kayaknya lebih demi anak-anak. Demi banget anak-anak, ya. aku Karena gitu, demi anak-anak itu kan anak-anak. pengen harinya kemarin, Ya. hari spesialnya. Supaya si kakak ini nggak terlalu bete ngeliat nanti Iyalah. bundanya gimana, Iya, Fenty gimana, betul, ayahnya betul, gimana. betul. Punten maaf suara aku habis ada. Iya nggak apa-apa. Kenapa habis nyanyi? Show. Oh, emang dari Persik doang. Tapi keren ya. Maksudnya mau untuk menurunkan egonya. Ya. Yang penting Berdamai dengan diri anak. sendiri. Mbak Fenty, ketika ayo dibilang mau duduk di pelaminan bareng ke acara pernikahan anak gimana? Sebetulnya Dia juga nggak tahu. kalau nggak diminta pun pasti siap ya kita. Udah siap. Gitu, karena udah punya komitmen sih sama beliau. Bahwa kalau misalnya anak-anaknya dari abang nikah, apapun yang terjadi misalnya ini kita siap, saya pun harus siap ada gitu. Dan sama dari awal. Siap duduk apa enggak gitu, yang Ya, penting kan ada support yang gitu ya. keduanya. Siap duduk atau Siap enggak? Wah lah, bagus tuh gitu. siap duduk atau Iya. enggak? Ya, Bagus. karena Iya. ada juga yang misalkan ini Iya. anaknya, misalkan anak Mbak Rohimah, Iya. yang duduknya mah Bang Kiwil sama Mbak Rohimah, Iya. Fenty-nya mah misalkan kayak di bawah, Iya. atau di Banyak. meja VIP jamu, Iya, apa jamu VIP tamu. gitu. Ada Karena yang kemarin juga sih kalau momen-momen penting saya ada Naik memposisikan di belakang gitu Iya. biar Bunda yang Dua-duanya hebat. kita udah saling paham. ini dua-duanya hebat. Hebat. Iya bener, Berarti dua-duanya Bang Kiwil hebat harus loh. introspeksi diri deh. Kita saling pandang-pandangan aja Bun ya. Jangan pernah marah dan benci sama Kiwil loh. Nanti kenapa aku jatuh cinta gitu? Nggak mungkin lah. Jadi Nggak mungkin. Karena kamu korban berikutnya mungkin. Korban bukan jadi pasangan berikutnya tapi korban berikutnya luar biasa. Tapi anak-anak Mendingan Marian Ibram deh. mendingan sama dengan Ya Allah, Rian, bikinnya Maksudnya apa? Coba berdiri sama Rian. maksudnya Coba Bang Kiwil berdiri sama Rian coba. Aduh. Ntar nih, Pantes lah. orang juga tahu mana yang jelas sama yang belum jelas. Ya udah. Dia bahagia banget, udah biarin aja biar dia pergi deh ya. Iya. Jadi Mas Kiwil, gimana Mas Kiwil? gagahin lo jalan. Ya, jadi gini, semua itu saya makasih banget Balik ya. lagi sih. duit. Sama Fenty, juga sama Rohimah gitu loh. Semua ini kan kerja sama mereka berdua. Iya benar. Ya, dia juga legowo semua karena dari awal juga saya bilang komitmen sama dia. Jangan pernah bedakan anak kamu dengan anak saya. Semuanya sama. Iya.
gitu loh. Jadi Itu nggak ada. Tidak untuk bisa Acaranya kan sebenarnya tidak untuk dibedakan. acara anaknya Mbak Rohimah ya. Seragam sama. Tapi yang kita dengar katanya bahannya Mbak Rohimah dari Paris, kalau Mbak Fenty dari Cigondewa dikasih. Sama banget. Sama. Jadi gini, Iwil, Kok bikin orang berantem ya Rian ya? Akhirannya orang dari sini. Oh yang baik. jadi semua acara itu semua saya yang ngatur. Iya. Gitu. Dari akad sampai acara session kedua Padang sampai terakhir. Jadi Bang Kiwil hanya menyerahkan semuanya ke saya. Gitu kan. Ya, emang yang semuanya jalur dari mulai acara itu dari jam 8 itu sampai selesai semuanya saya ngatur, sampai pelaminan, sampai kakak maunya kayak gimana temanya gini gitu. Semuanya saya. Gitu. Keren Jadi, ya. Bang Kiwil hanya support keuangan dan support. Di Bandung kemarin acaranya atau di mana, di Jakarta? Jakarta. Oh di Bandung Mbak Fenty. Di Sawangan, Di Sawangan ya. Support keuangan juga loh. Luar dari biasa, Bang saya itu Kiwil. namanya bapak yang benar. Yang benar memang ibunya yang hobah, Bapaknya yang bayar. Dan yang lebih hebat lagi istri Mbak Fenty juga bisa menerima. Iya, gitu. Bang. Dua-duanya bisa saling Bilangin menerima sih, Bang keren Kiwil ya. hebat punya istri dan mantan istri itu hatinya semuanya Besar, terbuka. berhati besar. Ya sebenarnya sih buat gue sih mungkin belum lengkap ya. Kalau memang gue sebenarnya pengen mengadu Maggie ya. Waktu ditelepon ya. Oh, siapa? Mbak Maggie Maggie? juga mau datang. Ya cuma kebetulan beliau kan jadwal juga padat kan. Gitu. Jadi Tapi kan beliau Bang nggak. Maggie kan udah punya Di suami, Bang Kiwil. Makassar kan? Kebetulan kan lagi ada di Jakarta, kemudian langsung cus ke ada acara dia. Oh. Ada jadwal. Jadi kalau Mbak Maggie datang mau duduk di pelaminan bertiga apa gimana? Ya nggak masalah. Ya nggak masalah, ya ini yang punya acara masalah. Nggak. Udah telepon kan? Dinda kakak yang Kakak, jadi anak saya tuh udah telepon semuanya, udah telepon Mbak Maggie semuanya, it's okay. Cuma kan kemarin kebetulan karena jadwal dia juga padat, ya jadi nggak bisa. Ya Allah, kalau Mas Kiwil istrinya nambah lagi mah itu pelaminan penuh sama istri sama mantan istrinya, surat. Pengantin yang mana sih? Kita mau kasih lihat ya, ada momen Mas Kiwil nyanyi, joget, sama mbak-mbak cantik berdua ini. Gile dah. Aduy. Jadi cerita, tapi ngomong-ngomong Aduh Mbak Ima ada suami sudah. Alhamdulillah. Nanti kita bahas. Masih OTW. Masih OTW, ntar ada cerita nih ya, tapi. Soalnya nyanyi apa? Senangnya dalam hati. Ayahnya. Iya. Kan ayahnya. Pingin balik lagi gitu. Enggak, udah ada yang baru. Ada yang baru, Wi. Masa? Ntar kita kasih lihat, tapi aku penasaran. Sebetulnya Mbak Rohimah, saat momen itu tuh bisa banget loh ngegebok Mas Kiwil pakai mic. Harusnya kalau juga ya. Mbak Hima sama Mbak Fenty tahu lagunya nyanyi langsung Istri Setia berdua nyanyi. Mbak, aku mau nanya, langsung. reaksi Besan tuh gimana melihat dari sisi, wih ini mama papanya Dinda, seru juga nih keluarganya. Biasa aja sih. Mereka biasa aja, terus mereka gimana, hebat Bunda. Alhamdulillah aku punya besan Bunda. Bisa menerima keadaan berdamai. Alhamdulillah. Dan aku memang saat itu dan sampai saat ini juga untuk udahlah gitu. Iyalah ya. Nggak usah ada apa-apa lah gitu maksudnya. Mau apa lagi ya? Apalagi umur udah tua. Benar. Kiwil juga alhamdulillah kan sudah ini. Terus kita juga udah pada mau punya cucu ya kan? Iya. Nah ngapain? Gue belum tua-tua banget jangan ketahuan. Gue masih, mohon maaf, walaupun muka begini masih bisa dapetin lu, tenang aja. Kenapa lu marah? Lu marah? Saya yang marah. Hah? Saya? Nggak mungkin, diomongin aja langsung keluar lu. Bang Kiwil, memang ada yang naksir banget sama Bang Kiwil. Siapa tuh? Itu Teh Lita. Menurut Lita, Bang Kiwil kan sukanya yang Dia dari kemarin nanyain Bang Kiwil. Udah punya rumah? Udah punya mobil? Belum. Kasian ya. Lo pikir mau dikasih? udah bosen ya ditanya-tanya, udah punya mobil, udah punya motor, udah bosen ya Bang. Enggak, bukan apa-apa, kan kasihan dong kerja capek-capek, mobil belum ada. Mbak Fenty, aku mau nanya. Ditanya mah, kalau laki-laki mah udah langsung kasih. Asik. Mbak Fenty, Siap. ada rasa jelas gak? Suami duduk di samping mantan, nyanyi walaupun bareng sama Mbak Fenty. Iya. Joget tapi ada mantan, ada Mbak Rohimah, ada jelas gak dalam hati? Kasih tahu, mah. Enggak.
Jangankan sama mantan. Udah bosen berarti. Udah bosen, nggak ada cemburu. Kelihatan, wajah-wajah kelihatan. kalian itu memang udah nggak ada. Perempuan tuh gitu, geng. Nggak ada apa ya? cemburu, nggak ada. Kasih tahu kok penjelasan mama kemarin apa yang Kenapa mau nggak janjiin cemburu sama ya? papa. Enggak. Bahkan Jangan mancing-mancing. sempet saya tanya, kalau misalnya saya udah nyuruh, kalau misalnya daripada iseng-iseng di belakang, mau nikah lagi enggak gitu. Udah nyuruh. Kenapa nanya Gak begitu? punya bini kayak gini lu. Kenapa nanya kayak begitu Mbak Fenty? Enggak, karena takutnya kan rumah tangga itu ada fase seperti itu ya. Ada fase apa? Takutnya beliau bosan. Masa bosen sih kurang apa? Komunikasi, takutnya ada yang nyimpen sesuatu. Kadang suka bercanda, "Pah, ada niat nggak buat poligami?" Mumpung lagi Pak Nina. Enggak, sebelum Ada katanya jauh hari niat, juga ada dong. niat. Masih ada niat poligami? Ada. Masih ada. Masih ada niatnya. Ada gitu. Masih mau ada. lagi. Iya. Emang udah berapa tahun pernikahan Mbak Fenty? Saya Udah 5 ya? 5. Oh 5 tahun Mbak Fenty, kalau saya udah bubar kemarin. Tapi beliau masih ada, tapi saya bilang ya itu silakan. Enggak, Mbak. Jadi gini, kenapa gue katakan itu sama istri gue ya? Satu, siapapun perempuan nggak boleh ikut campur. Kenapa? Masalah jodoh, Oh ya. rejeki, Iya. maut nggak boleh ikut campur. Ini Karena nggak semuanya boleh urusan ikut yang di campur atas. Siapa? Yang nggak boleh ikut campur siapa? Ya. Karena itu urusan yang di atas. Bentar nih. Jadi jangan cuma ngomongin rejeki, mudah-mudahan banyak rejeki. Kenapa lo nggak ngomong jodoh? Bentar, maksudnya urusan jodoh itu urusan yang di atas termasuk nikah berkali-kali. Sekarang bertanya, kenapa ada perceraian? Kenapa? Apakah itu jodoh? Waktu mau nikah, oh kamu jodoh aku, pret. Nggak mungkin. Dia tanya sama lakinya, kenapa menceraikan istrinya? Kecuali istrinya lagi berselingkuh. Memang gue nggak pernah nyerahin bini gue, sumpah lo. Oh gitu? Nggak pernah tanya bunda, apakah ayah menceraikan kamu? Nggak pernah sih, cuma mancing-mancing iya. Bagus Mbak Ima. Jujur loh, jujur loh. Kan dia yang minta. Mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Mau nggak mau, cerain saya deh. Dia yang minta Bang Kiwil, aku berkali-kali. Bang Kiwil, kan ini teh udah punya istri, maksudnya kalau cantik muda mah relatif itu Mbak ya. Kan udah dapet nih yang baik. Iya. Yang maksudnya Punya gini, kebesaran. punya hati yang luar biasa, luar biasa gila deh pokoknya edan deh nggak dapet deh yang gini. Iya. Pas ada kepikiran gitu, pengen kawin lagi teh, mau nyari yang gimana? Nah, mau nyari apa lagi? Kalau bukan nyari deh, kebayang nggak? Kira-kira Kebayang nggak? hayalan Bang Kiwil apa nih hayalannya? Gue menikah sama Rohimah. Jangan dipegang. Nggak punya rencana. Gue menikah dengan Maggie pun nggak punya rencana. Gue menikah dengan Fenty ada rencana nggak? Nggak ada. Semuanya gue nggak rencanain. Semua itu berjalan sesuai dengan. Gue juga baru tahu. Kenapa gue punya bini banyak banget gitu loh. Gak ada rencana tuh awalnya? Nggak ada rencana. Pantesan berakhir. Jadi gue berpikir bahwa ya inilah jalur hidup. Dan gue nggak pernah baru berpikir bahwa ternyata hidup gue ya seperti ini. Ya makanya harus punya rencana Bang Kiwil supaya tahu mau kemana nanti endingnya. Ah, yang ini. Mbak Fenty ganggu-ganggu loh. Kan gue punya prinsip. Kebetulan kan gue sama Fenty kan udah banyak ngaji sama Kiai ya. Sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Allah tuh lebih hebat. Iya. Jadi gue nggak pernah ngatur dengan rencana gue. Rencana gue cuma ya berbuat baiklah kepada orang lain. Selama gue merubah tangga sama Rohimah, ya gue berbuat baik. Sama Maggie juga berbuat baik. Sama Fenty juga berbuat baik. Dan semuanya setiap gue berumah tangga, gue berusaha untuk berbuat baik. Satu, gue nggak pernah mentelantarkan anak, gitu ya. Gue nggak pernah, ibaratnya, gue selalu melaksanakan apa tanggung jawab. Tapi gue berumah tangga dia bertanggung jawab. Dari sananya sih memang laki-laki memang. Tapi ya salut lah buat kawin banyak. Mbak Fenty, Mbak Rohimah juga. Kita salut sekali mau mengundang Mbak Fenty duduk di pelaminan tidak masalah. Tidak banyak yang bisa melakukan hal itu. Tapi berikutnya kita juga menantikan akan duduk di pelaminan. Kemarin Mbak Rohimah kan dekat sama cowok Turki. Udah kelar. Oh iya? Sekarang katanya deket sama bule Jerman. Oh iya. Bule Jerman. Bujer. Nanti kalau nikah sama bule Jerman, Mas Kiwil diundang nggak?
Diundang pastinya. Iya. Diundang. Pasti. Ya, tapi nggak Oh, duduk iya, dia bule Jerman. sebentar, kawin sama bule Jerman tapi Mas Kiwil duduk di sebelah, enggak kan? Gak masalah kalau gue mah. Ya masalah lah ntar lakinya gimana. Ya Enggak, masalah gue pernah kali ngomong sama ini bedih. Mbak Rohimah, nanti kalau bule Jerman datang sini, udah mau menikah, kabarin kita. Mainannya bule ya sekarang ya. Kayaknya nggak ada deh. Enggak, orang di belakang tadi bilang, aku lagi dekat sama orang Jerman katanya gitu. Ya pokoknya ntar kabarin kita ya. Iya. Mas Kiwil, kalau ada rencana lagi kabarin kita ya. Lupa kan dia nggak pernah punya rencana ya. Kita kabarin sama kita tadi bagi-bagi ya. Puji-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu yang bersama, jadi takkan kemana-mana. Puji-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu yang Pagi-pagi ambiar geger. Kemeriahan ini tidak cuma berhenti sampai di sini. Cakep. Karena bukan pantun. Tapi memang kalau terlalu meriah paling enak buat kita untuk santai. Santai Kel. Sebentar. Itu kayak lagunya. Itu sih lagunya. Kita paling senang untuk Kalau chill. gini kalimatnya, kalau tadi bilang kalau terlalu meriah paling enak kita santai. Kalau terlalu meriah paling enak kita santai gimana tuh? Santai dulu maksudnya. Belum selesai Kalau kata-katanya. terlalu meriah Kita santai dulu. enaknya Nyantai kita tapi meriah break gitu. dulu kan enaknya jawabannya. Ya, ya. Terlalu meriah kita santai dulu. Aduh bingung. Mungkin gue. begini, kalau ada lagu santai bisa membuat suasana semakin meriah. Kalau ada Makanan makanan di meja. Mejanya yang kau makan. Kita hadirkan seorang penyanyi yang dikenal dengan lagu Santai. Ini dia, Xenia Santai. Bila kau sungguh ingin aku jadi milikmu, perlu waktu yakinkan aku. Bukan ku buat susah, tapi hidup memang sudah susah. Aku hanya ingin lihat seberapa besar keinginanmu. Ya semua nyanyi. Santai, santai saja. Yo masih banyak waktu tersisa. Santai, santai saja. Jangan dulu pakai hati rasa. Terima kasih. Sama-sama. Sada lantai ya, sadayanya Wilujeng Enjing. Hai, Wilujeng Enjing, selamat Cantik sekali pagi. kakakku Kak Sania, yang Teteh. kali ini Mangga jadi di tengah. di tengah teh. Oh, keren banget. Oh my God. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Anda sudah menyempatkan waktunya datang ke dia. Sami-sami hatur nuhun. Gayanya keren tak lekang oleh waktu. Tapi guys, ini bukan cuma ngomongin soal gayanya. Kita punya berita dari seorang Teh Sania ya. Naon, Tuh lihat Kak? kalau gayanya dari atas sampai bawah satu ruangan bahkan wardrobe dia fashionable penuh banget. banget ya. Tapi kita mau ngomongin soal Sama pilihan Ceci. seorang Sania. Katanya Ya. dia mau operasi. Cuman operasinya sedikit berbeda. Apa sih operasi ketupat itu ya? Coba kita, polisi operasi ketupat. Kita mau kasih lihat ya, operasinya tuh apa sih ini? Mau operasi apa? Operasi kilat jaya kayaknya ya. Operasi gimana? Apa sih? Aku nggak tahu deh. Operasi apa nggak sih? tahu. Nggak tahu. Aduh, itu kabar-kabar burung merpati deh kayaknya ya. Oh masa Jadi kabar-kabar itu gak burung benar merpati? gitu ya, Teh? Gak benar. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Boleh bohong nggak sih? Nggak boleh dong, harus jujur. Coba Jangan tuh, Teh kan menginspirasi kita juga ya operasi kan. apa Teh Sania? Ada bukti gitu kalau aku mau dioperasi? Ya kan kita bertanya sama Teteh, apakah Teteh betul akan melakukan operasi Baiklah. Opera Jakarta? Baik. Kalau belum mau menjawab, kita lihat dulu yang satu ini. Ini barangkali jawabannya. Iya. Oh
jadi kita udah tahu gambarannya tadi seperti yang disampaikan. Iya, mau dikecilin Oh, ini. Buah hati, buah hatinya mau buah hati mau dikecilin. Kenapa, Nggak, perasaan Teh? orang pengen digedein ini dia dicilin ya. Kenapa Teh? Ternyata ya jejak digital itu nggak bisa bohong ya. Iya, ada Oke. jejak digitalnya tuh kenapa dikecilin? Kenapa ya? Sebetulnya sih betul kata Dewi tadi ya. Kalau perempuan itu biasanya pinginnya gedein. Aku tuh merasa nggak nyaman banget ketika pakai baju. Jadi kalau yang lainnya size S, yang itu teh size-nya M atau L gitu. Ini Jadi sombong apa gimana ya? Enggak emang kayak gitu loh. Tapi kan itu salah satu pemberian Tuhan. Kenapa harus dirubah? Enggak kan dibuang Kan ada lemak Tuhan ya? juga nggak marah kalau diperbaiki ya, bukan dirusak Bukan ya. dirusak ya, Bukan diperbaiki. dirusak. Ya, nggak dirusak. Emang nggak nyaman? Mas Kiwil apa? Kalau nggak nyaman, saya nyaman kok. Sama Mas Kiwil. kehadirannya Teh Sani. Nah, mas. Ada dua di sini. Ada dua. Ya kalau Mbak Rohimah sudah biasa, mungkin Mbak Fentia belum biasa. Teteh, oh jadi karena Ya. lebih ke kenyamanan. Lebih ke kenyamanan aja, iya betul. Jadi lebih kayak boleh ya kan lihat yang- confidence ya kalau misalnya memakai baju tuh yang pas juga Penting gitu. kenyamanan. Tuwi kecilin. Ah, ini juga tadi bisik-bisik kayaknya mau deh. Kecilin gengsinya yang dikecilin. Tapi Teteh kenapa merasa nggak pede atau misalkan baju. jadi kalau lagi kumpul-kumpul teh kayak merasa gini, iya apa sih orang teh asa kayak jadi pusat perhatian. Biasanya mungkin paling besar tuh baju, cari baju ya. Bener, pokoknya bagian itu susah kita banget. cari Jadi baju itu. nggak bisa dikancingin sayang. Kalau aku teh, aku mas sengaja. Ditambahin gitu ya, digedein ya. Wuh gitu aduh. Blekeh mun. Teteh, tapi katanya mau facelift juga. Mau dong, tapi ya nggak langsung ya, nanti aja tunggu sebentar lah. Itu aja dulu mungkin gitu. Kapan Ya. Enggak kayaknya rencananya? sekalian deh. Nggak bisa tuh sayang, kayak ya nyeri itu nyeri, aduh nyeri padahal. Gimana ya bingung. Ya, ada Ucus sininya, Ucus tolong deh. Iya nyeri itu nyeri, aduh. Ya aku jadi aduh gimana, satu-satu lah say. Ya nggak? Sekalian sakitnya. Nggak bisa sayang, nanti aku jadi robot. Teteh, Nah, no. kalau yang bagian dikecilin itu mau rencananya kapan? Sudah atau belum sih? Sebentar lagi. Apa? Mau lihat dulu before and after. Maksudnya keberaniannya. Kata dia mah kata dia embung sieun kata ulah-ulah katanya gitu. Lain, takut iya digedein juga. enggak maksudnya Teteh maksudnya ini di sini apa di mana? Sini aja. Di Emang sini. oh, di sini. Sini. Oh, biasanya orang suka keluar ya kalau Keluar mana ya? keluar teras. Gak usah, di sini udah banyak dokter yang bagus, ya. Oh, nggak ke Korea? Kadang-kadang di luar juga belum tentu cocok buat kita. Kalau aku dulu waktu ngecilin aku di USA. Apa lu? Ngecilin otak. Kenapa sih? Jangan dong masa otak dikecilin. Enggak. Otak aku di setel. Otaknya berantem Iya. dulu. Harus digedein. Harus sehat. Nanti agak ini ya. Minum vitamin otak. Takut ya nanti Down syndrome dikecilin. Teteh, tapi Teteh aku mau nanya sama Teteh. Astagfirullahaladzim. Teteh, Maaf ya, kalau maaf buat nih. facelift di mana atau kapan kalau yang facelift? Aku belum tahu kalau facelift ya di mana, tapi yang jelas satu-satu dulu ya ini aja sampai tangan aku dingin kan kalau ngomongin itu ya, tuh. Gemeter. Emang Kan ini takut ya operation sebenarnya, besar ya. Iya bener. Memang takut Teh, memang takut. Takut sih takut. Kan bukan dimasukkan sesuatu tapi justru membuang lemak yang ada di Iya. dalam buah dada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya di bagian dada ya. Tapi ya kalau perempuan merasa nyaman dengan gitu ya kenapa enggak sih? Iya. Tapi biasanya kalau perempuan mah menurut aku biasanya rata-rata banyak yang nyaman dengan yang dia punya saat. Kamu aja udah di take out kan tuh lihat life pack itu. Enggak, kalau aku tuh emang karena kan kebetulan memang tergantung. Kalau yang pertama maunya ada, yang kedua enggak, yang ketiga. Tergantung. Nggak suka deh ya. Tergantung pertama Sebentar. dia mah ya. Pada ngomongin apa sih? Lampu bisa lepas copot lampu. Lampu ya. Teteh, Suka pura-pura deh Bang Kiwil padahal ahli. Padahal tadi nyaman-nyaman aja. Oh, aneh deh Bang Teteh mah Kiwil. tapi ya gayanya tuh dari dulu. Fashion sampai banget gitu loh aku senang. Aku juga sama ini. Ya Allah, Boleh deh sepatunya aku Eh dia, suka. aduh makasih. Soalnya Teteh juga yang kita dengar punya koleksi baju yang sama dengan artis itu. internasional. Ini rencananya mau dikasih buat aku show katanya. Coba kita lihat dulu siapa sih artis internasional? Merek. Kenapa dititit gitu kenapa? merek sama harganya 7 nggak boleh triliun ya. Oh 300. Teteh beli di mana itu katanya di luar negeri? Tadi dinya lah babakan Ciparai. Babak Singapura ya. Di
Singaparna. Berapaan itu teh sepatu yang sama kayak Mariah Carey itu? Ah nggak usah dibahas di sini, nggak enak ya, nanti dikirain aku koruptor lagi. berapa Apa sih? Di atas 15 juta lah ya. Oh lebih. Ini fashion stylist aku dia tahu loh. Coba boleh kita lihat ya. Dia aja yang jawab deh. Coba Teh Mari Teh. Ya, yuk kita lihat yuk ini. Guys, koleksi yang ada di dalam lemarinya Teh Sania. Cuman aku pernah lihat di rumahnya tuh satu ruangan gede banget. Walau malam gelap. Kebetulan Azra. Bagus. Keren loh. Teteh ini pakai baju yang kayak gini buricak burinyoy gini nggak masuk angin Teh tuh? Nggak pernah masuk angin, alhamdulillah. Ini dipakai show juga. Pakai dong, ini kan ini album santai kan waktu itu. Oh yang itu yang awal video klipnya ya? Oh ini Album santai. santai yang sarap tegangkan. Sehari-hari. Ini umurnya Teh, umurnya udah berapa? Aduh, umurnya mungkin udah 28 atau 29 tahun. Dia tuh bayi udah melahirkan. Melahirkan uang ini, tahu nggak? 28 tahun guys bajunya. Wow. Oh ini. Nah, oh itu juga Ini Spice Girl ya? Iya, Spice Girl. Gary Halliwell yang pakai ya waktu itu di Emmy Award di Amerika. Gitu. Jadi Teteh beli second dari dia? Bisa. Sama? Enggak. Jadi waktu itu kan temenan, jadi bolehlah pakai bajunya dia gitu. Ih keren bisa. Enggak, ini mah dia beli. Iya keren. Ini kayak gini aja di saat itu aja harganya tuh udah lebih dari 40 juta. Oh, Teteh sepatu aku tahu Teteh di rumahnya sepatu banyak. Teteh ada berapa pasang sepatu di rumah pernah hitung nggak? Aduh nggak tahu lah sekarang banyak. Dulu mah memang suka banget sih sepatu. Oh iya itu sepatunya Mariah Carey tuh. Tuh sepatunya Mariah Carey memang. Dia di Angels Cry ya, di videonya Angels Cry sama Neo. Berarti size-nya sama kayak Teteh gitu ya? Dia pinjam dari aku. Teteh kan kalau dulu kan masih hunting atau cari keluar negeri. Kalau sekarang masih suka cari-cari wardrobe, baju, sepatu Buat gitu. sendiri nggak Teh cari-cari? Masih sih, masih. Iya. Kayaknya belum uwe gitu kalau mau lihat baju-baju. Iya. Karena memang sudah hobi guys. Hobi ya, kayak menyenangkan diri kita menyenangkan diri sendiri sendiri. ya. Sama, nah kalau boots yang ini dipakai. Sophie Ellis. Kalau Ki nggak muat King. Ini bootsnya dipakai sama penyanyi Australia kalau nggak salah. No. Sophie Ellis Bextor. Sophie Ellis. English. Oh Inggris ya, oh sorry Inggris ya. Sophie Ellis Bextor. Yang mana lu Ran buat nanti malam di malam yang ini. Oh Mother on the Dance Floor ya, bener lagunya. Keren. Malam ini ya, sayangan aku tiar dong. Metong di dance floor. Teteh ada baju yang berkesan atau sepatu yang berkesan selain dua ini? Kenangan ya. Kenangan yang paling benar-benar berkesan banget. Apa yang ini karena video klip Oh santai? bisa ya, kalau semua yang di album itu pasti berkesan. Karena aku tuh pingin banget gitu ya, di framing dari foto-foto album itu. Sepatu Mariah Carey. Oh, sepatu oh, Mariah parah Carey. banget. Nggak boleh begitu dong Karen. Lu kalau Jangan jealous merusak bilang. barang orang dong Kak Karen. Emang Itu diri kenangan lu. loh ya, itu belum jadi Kenangan lagi oh, memorable. memorable tuh katanya. Sadena ge, pokoknya kenangan anak. Semuanya kenangan ya. Tapi Teteh kita juga punya kabar dari seorang Sania, katanya kemarin ini sempat kena tipu ya. Ya coba boleh cerita ruginya miliaran rupiah. 10 tahun vakum dari dunia hiburan. Udah nanti digantikan sama Allah 1 triliun. Hampir jadi pebisnis dan pernah alami kerugian hingga ratusan miliar. Oh ratusan miliar anjir. Teteh yang pertama bisnisnya bisnis apa? Apa ya? Sekolah mungkin ya waktu itu sekolah. Padahal tujuannya tuh udah baik ya. Maksudnya sekolah itu kan kita bisa memberikan edukasi untuk anak generasi muda ya. Untuk anak bangsa. Tapi memang mungkin partnernya nacal ya gitu. Jadi mau kabur uangnya gitu. Karena itu partnernya dari Singapura waktu itu juga. Main Champs aku punya sekolahan. Udah kembali Teh? Hah? Udah kembali belum? Uang apa belum? Sekarang perlahan-lahan kembali lagi, alhamdulillah. Dibalikin maksudnya? Nggak dibalikin karena si sekolah itu diambil alih sama sekolah yang lain. Jadi namanya berbeda sekarang gitu. Jadi sahamnya masih alhamdulillah. Enggak sih, enggak yayasan. Jadi kita cuma ada beberapa sama teman aku tuh sahamnya masih ada walaupun agak Oh jadi sahamnya masih sedikit, ada. dikurangin sedikit. Jadi gitu. pelan-pelan pemasukan tetap ada. Alhamdulillahirabbil alamin. berkurang. Ada RUPS aja nama. Bener RUPS, jangan lupa itu ya. Alhamdulillah. Katanya jadi itu bisnis sekolah, maksudnya bisnis pendidikan ya. Apa di Main Champs itu preschool. anak preschool kecil. di Jakarta? Jakarta. Keren banget Teteh. Udah berapa lama Teteh mengelola atau juga punya sekolah ini? Dari tahun 2010. Wow, udah lama ya. Alhamdulillah. Lancar terus ya rezekinya. Itu Amin ya rabbal alamin. Bisa Amin ya dapat rabbal yang alamin. lebih baik. Rumahnya ya, udah pernah ke rumah Tesania belum? Ayo kita ke sana. Aduh di Pondok Indah dari ujung dunia ke ujung dunia. Wah, amin. Masya Allah.
aku hampir ngomong dari hook ke hook. dalam hati gue, Teh ini apa sih Teh? Maksudnya konsepnya rumah Ina udah pernah ke sana? Enggak, dia tuh masuknya ke labirin, bukan ke rumah Eka. Nggak tahu pulangnya Ya, kemana. aku lihat postingan dari teman-teman gerakan artis Sunda kan Oh, Teteh iya. tergabung di situ juga. Iya benar. Kayaknya Rian pernah ya datang ke rumahnya waktu hari Sabtu. Aku pernah nginep di rumahnya, cuma kita nggak mau bilang aja. Ya kan? Ya kan, Ri? Enggak. Tapi kita mau kasih lihat ya, Teh Sania. Gak kerasa 3 tahun ya kepergian almarhum suami. Oh iya, mau Kita 4 tahun kasih lihat, bahkan. Mau 4 tahun ya. Masih sedih, wajar, manusiawi. Kalau tangga Teh, Rumah tangganya sebentar sekali, 2 tahun. sakit apa waktu itu kalau boleh Enggak tahu? sakit sih, makanya kan ini kayak ya namanya umur ya. Iya. Tapi yang namanya sudden death berarti kan jantung ya, udah itu aja sih. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kalau dia sakit apa gitu, nggak pernah cek juga. Orang masih muda juga kan gitu. Mau 4 tahun ya Teh ya, jalan mau 4 tahun. Yang paling gak bisa dilupakan tuh apa sih? Banyak udah nggak bisa diomongin. Kebersamaannya itu kan memang masih lucu-lucunya ya 2 tahun ya. Romantis ya Teh, romantis sekali ya. Masih gemes gitu kan, masih belajar dua-duanya. Kadang-kadang love and hate-nya masih banyak gitu. 2 tahun 2 soalnya. tahun, kalau bayi itu masih cute banget. Teh itu tuh mendadak meninggalnya, berarti apakah pernah dalam masa-masa sakit sebelumnya sebelum mengemas? Enggak sama sekali, enggak ada sakit yang spesifik gitu enggak. Cuma waktu itu tuh cuma apa ya penyakitnya kayak aku kayak ada rush deh. Cuma rush doang, enggak biasa aja gitu. Cuma itu doang sih. Cuma ya itulah takdir, enggak tahu ya kita yang sakit bisa pergi duluan atau yang sehat juga bisa pergi duluan gitu. Tapi mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya. Diberikan umur yang panjang, sukses semuanya, bahagia semua. Amin ya Bang. Yang sudah pergi ya, bukannya mau ikhlas tapi ya, kita harus belajar menerima dan memasrahkan bahwa ini memang bukan punya kita. Gitu. Ya, apapun yang kita punya itu bukan punya kita. Ternyata seperti itu. Menerima dan ikhlas dengan senyuman. Kita akan balik lagi tetap di pagi. Terima kasih. Mbak Oki Agustina dan juga Syakina. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar sih Kak Oki, kemana aja? Kita berempat mengucapkan terima kasih. Semakin bahagia nih kayaknya Mbak Oki aura-auranya ya. Tapi Syakina tuh sekarang umurnya berapa sih? 19 tahun. Gimana coba anak-anak udah pada gede Mbak Oki? Ya Allah udah gak ada waktu buat ibunya. Gak ada waktu? Selalu nolak kalau mau jalan maksudnya? Makin lama makin gede tuh makin hilang ternyata anak-anak itu ya. Gitu kan. Yang kayak Kisya udah syuting sibuk. Ini juga udah banyak kegiatan. Yang Nasya nomor 3 sekolah. Yang kecil udah mulai puber kan. Udah diajak kemana-mana udah susah deh. Terus Mbak Oki biasa sama siapa dong di rumah? Kenapa? Sama siapa? Sama anak-anak, tetap ada Nasya sama Miro. Cuman waktunya nggak sebanyak dulu. Ya, udah pada gede. Syakina tuh sekarang kuliah atau apa aktivitasnya? Aku sekarang kemarin sempat kuliah. Cuman sekarang ayah nanya sih mau kuliah atau jadi atlet. Aku pilih jadi atlet aja sekarang. Jadi atlet, wow. Atlet apa? Figure skating. Figure skating, wow. Jadi skate tapi pakai. Skating. Wow. Yang pakai loncat muter-muter. Kayak kita loh, King. Ice skating kita tuh pakai loncat itu. Jangan bikin malu hidup. Yuk. Ice cream. Yang paling dikangenin kalau sama anak-anak apa? Yang pasti momen bareng-bareng ya gitu. Aku pikir kan dulu banyak anak nih enak gitu kan gitu. Bisa bareng-bareng terus. Gak sepi gitu. Gak sepi, tapi begitu makin gede, ya Allah ini pada hilang satu-satu. Oh gitu, jadi itu malah kesepian malah ya. Sepi. Oki mending cari pasangan lagi. Ayo. Biar gak kesepian. Ada kayaknya King, ada. Iya, Nanti kita kasih tahu nanti. Sama kayak Mbak Imah juga nih. Iya Mbak Imah biar gak kesepian. Mbak Imah. Pokoknya yang orang sendiri cari Jerman. pasangan deh.
Termasuk Kasania. Teh Sania. Aku mah nggak pernah sepi, ada kalian gila brang-breng-brong. Teh Sania mana? Teh Sania. Jangan nawarin yang jauh. Apa itu sepi? Yang deket perjelas dulu itu. Mau diperjelas apa ya? Mbak Oki, ketakutan Mbak Oki itu sama anak-anak tuh apa sih? Udah pada gede nih. Ketakutan, Kekhawatiran. kekhawatiran sih lebih pergaulan sih kalau Iya. pergaulan. Nggak anak laki, nggak anak perempuan, serem ya. Pergaulan sekarang apalagi hari gini gitu kalau nggak terpantau tuh aduh Masya Allah. Iya. Agak serem ya gitu. Serem. Oh, se-strict apa? Seprotektif apa mama kamu? Enggak sih, kalau mama tuh lebih ke, Kak di mana? 5 menit kemudian, Kak di mana? Nah kalau ayah juga sama, kalau ayah 1 menit. Kamu di mana sayang? Kamu di mana? Nah, udah dimatiin terus nanti tiba-tiba nelfon lagi. Coba ayah lihat sekeliling kamu kayak gimana. Makanya. Dua-duanya sering. Kalau gitu ada cara yang bagus sebetulnya. Blok nomor mereka. Tapi kamu sebagai anak keberatan nggak kalau orang tua begitu? Enggak sih. Nggak keberatan ya? Harus Enggak dong. Karena kita perlu banget loh digitu-gituin tuh kalau zaman sekarang ya. Dulu waktu zaman aku mungkin nggak terlalu digituin karena kita nggak senakal zaman sekarang gitu. Kamu nggak nakal zaman dulu? Dulu di eranya aku memang nakal sekali. Nakalnya apa? Apal banget kok dia. Eranya tuh kapan? Aku kan lahiran 88. Nakalnya gimana? Kalau di zamannya kamu kan Gen Z, Iya. itu pergaulannya tuh aduh jangankan depan rumah aja bisa bandel loh. Kalau kita kan dulu depan rumah boro-boro ke depan rumah, orang bapak muka begitu sedikit. Iya. Pelan-pelan, semua sibuk. Termasuk Keisha sekarang katanya, wah gimana nggak kurang sibuk. Syuting iya, udah punya pacar lagi. Kita melihat ya Keisha dengan Mana coba Keisha? Ora namanya. Itu sebenarnya teman film dia sih kemarin. Kenapa mencoba untuk mendinai atau gimana? Emang Om lihat muka aku? Coba dia, curhatnya ke dia soalnya. Menurut kamu gimana? Kenapa? Kayaknya kalau muka anaknya bilang iya, mamanya bilang enggak. Kalau yang ini aku bingung promo film atau beneran karena Chemistry-nya kerasa. chemistry-nya kerasa. Jadi Makanya aku juga kadang suka nanya, Kak kamu sama Aurora ada apa sih? Enggak ada apa-apa, cuman film doang gitu doang sih. cuman kalau ke aku kadang kayak cantik Aurora cantik, aku kayak iya cantik, tapi ini promo doang atau emang Dia belum mau ngomong. Belum mau ngomong atau memang mamanya tuh Enggak, memang belum mau ngomong. Aku tiap aku tanya gitu, Kak kamu pacaran sama Aurora? Enggak, gitu jawabannya gitu. tapi sebelumnya selalu ngenalin nggak pacarnya ke Bapak? Selalu. Kenapa orang tua selalu nanya kamu pacaran atau enggak? Kenapa harus gitu? Kenapa? Kenapa harus Ya kan ditanya? harus jelas. Karena kalau aku dari sama Kisha kan dari dulu dia selalu cerita gitu. Jadi nggak ada yang namanya tutupin. Tapi kalau aku dulu tuh nggak pernah ditanya loh. Ditanya Nggak nggak pernah. Ngapain aja. Ngapain terserah. Nggak pernah ditanya sama orang tua. Jar-jar. Nah, lu mau apa kek, lu mau Mau apa gimana? Sama orang tua nggak pernah ditanya. Udah pernah ngecek belum? Kamu ada di kartu keluarga nggak? Ada, cuma maksudnya aku tuh kayak di Hollywood. Kita tuh Kayak di mana? Keluarga kita tuh kayak di Hollywood. Bebas. Freestyle. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Sabar ya Ki. Keisha Alvaro. Ya. Kepergok mesra dengan Aurora Ribeiro. Keisha Alvaro bantah pacaran. Pengennya nikah langsung. Itu yang ngomong pengennya nikah langsung memang tuh siapa? iya, Keisha. Keisha. Cuman belum dapat izin dari ibunya. Ibunya belum mau dipanggil oma soalnya, nanti dulu. Kenapa? Oh gitu. Ntar dulu lah. Ntar dulu. Kenapa? Panggil emang? kakak Kalau aja. anaknya udah siap Kak. Karena nikah itu kan bukan hanya siap mapan doang, tapi mental itu yang benar kamu. Ulangi sekali lagi apa? Belum cuma hanya mapan doang, tapi harus mental itu dulu. No, dengerin. Apa lu? Bang Kiwil mah mental dia siap. siap. Kalau nggak siap, nggak 4. Iya, Mas Rian yang nggak siap-siap. Rian Iya, tuh. udah umur 45 kagak siap-siap. Anak aja 45, aku siap, kamunya siap nggak? Gua mah siap sering, udah berapa kali gagal gua. Ini. Oki. Tapi Keisha pernah cerita nggak target dia menikah pengen umur berapa? Dia bilang pengen langsung menikah, berarti kan nggak pengen Target dia nikah lama-lama. tuh 25 sebenarnya. 25, sekarang Keisha umur berapa? 21. Oh 21 ya Lagi belum. 4 Kan tahun. dulu lah aku bilang kamu karena nikah itu lihat dari orang tua dulu deh gitu kan. Kenapa Aku juga emang orang tua? aku nikah muda dulu. Nikah muda? Nikah muda kan aku berakhir. Emang kalau nikah muda tuh kenapa sih? Karena takutnya nih kan bilang tadi kan takutnya mentalnya belum siap, nanti harus jangan cuman karena apa ya, karena nafsu, karena cinta, itu doang sih kalau aku bilang. Tuh denger Wi. Apa? Nikah muda. Ya udah gue daripada zina udahlah ah.
Oke, ini dari tadi kita lihat auranya tuh bahagia, senyum-senyum. Mungkin ini jawabannya nih. Malu-malu, Oki Agustina akui sudah punya pacar baru. Orang Arab. Kemarin katanya pemain bola, sekarang pemain kendang ya? Makanya belum mau jadi oma dulu. Sekarang juga masih pemain bola luar. Orang mana? Kalian nggak tahu ya? Nggak tahu. Klub mana? Suka ketinggalan berita pada. Oh, aku tahu. Apa? Ya itu kan. Ya kan kakak tahu kan tuh. Bener kan pemain bola lagi? Lebih pemain bola ada klub ternama. Apa? Klub luar bukan klub sini. Namanya apa? Iya Allah. Ya ada. Mbak Oki bener. Ini kalau dibocorin dong kalau aku ngomong di sini. Jangan, biar Mbak Oki yang cerita gimana. Biar Mbak Oki yang ngomong. Iya coba. Udah punya gandengan katanya. Enggak, teman dekat aja. Oh. Kalau kadang kan belum, karena Sebentar mukanya kok berubah, kenapa? Bener nggak? Kenapa sayang? Karena nggak setuju, terlalu muda. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kok tahu sih? Empat udah urusin aja anak. Anak udah 4. Urusin aja anak udah jangan pacaran lagi. Kalau yang naksir mamahnya misalkan ya, yang naksir mamahnya misalkan ya, adiknya Ronaldo, boleh nggak? Emang Ronaldo punya adik ya? Buat gue aja kata dia gitu. Jadi nggak boleh sama Sakina? Pesan Enggak. Gue juga mau. Gimana Kan Mbak kasihan Oki? mama kan butuh teman. Iya. Kan ada teman kita. Kan beda. Ya kan? Kan mama kan butuh kebutuhan. Boleh punya pacar lagi, tapi kayak kata aku pernah bilang sih ke mama, kita semua bilang ke bunda, kalau bunda punya pacar lagi minimal harus beliin kita satu mobil kayak apa, kayak pokoknya harus yang kaya banget. repot ya anaknya. Bener, realistis. Tapi bagus. Berarti dia mikirin mamanya untuk sejahtera di masa tuanya. Bener, realistis. Berarti nanti dia juga kalau punya pasangan, dia akan pinter. Dia nggak akan mungkin dapat yang dia. Masalahnya nggak pinter. Wah mulai curhat, emang kenapa mantannya? Mbak Oki tapi gimana akhirnya kalau misalnya anaknya belum ngasih lampu hijau tapi lagi deket sama orang? Ya kalau anak-anak kan memang ya mau dekat silakan, tapi kalau nikah jangan dulu gitu. Mbak Okinya pengen gak nikah lagi? Enggak. Kalau mamanya yang jawab. kalau sekarang sih belum, nanti aja dulu. Maksudnya kalau kan ya karena sekarang restu itu bukan cuma dari papa aku doang gitu, tapi dari anak-anak juga itu karena masalah ini yang nomor 3 ini agak berat ya Kak ya. Adanya dia nih. Kenapa bilangnya apa katanya? Dia mungkin ada trauma, lebih ke trauma sih kalau yang Nasya gitu. Trauma sama yang? Iya kan dia kan waktu aku lahir bercerai sama ayahnya kan lagi hamil dia. Iya. Terus ketemu sama papanya dia udah mulai besar, begitu besar kecewa lagi, jadi dia agak. Oh iya 2 kali kecewa sama yang kemarin yang terakhir itu ya. Oh oke. Gitu. Jadi kalau dia kata nanti aja, kalau mau nikah nanti nunggu aku kuliah di luar negeri dulu katanya gitu. Ya ditinggal dong kalau gitu mah berarti dalam arti Iya dia nggak mau lihat katanya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin belum sekarang waktunya. Belum. Kalau jodoh kan kita nggak tahu ya. Iya. Kenapa? Anak kamu kenapa? Kenapa? Anak kamu kenapa? Bolehin kamu nikah lagi? Oh anytime. Ayo deh kalau gitu ya. Pak Oki, pokoknya kabarin kita ya. Kamu nikah sama siapa? Lampu hijau? Ya mungkin belum waktu dekat ini. Tapi yang penting kamu menjalin hubungan aja dulu ya. MC ya? Kenapa? MC ya? Bayar ya? Nyanyi kita. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi habis. Terima kasih Mbak Rohima. Mbak Fenty, Mbak Rohima. Makasih ya. Nanti kabarin kalau mama kamu ada apa-apa ya. Kabarin kita ya. Oke, terima kasih. Ya kalau ada pacar kabarin ya. Terakhir di bagi-bagi hari dia Sania Santa dengan Cintai. Cintai aku lagi. Cintai aku lagi seperti waktu itu tak bisa.
hati selalu